Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reva Familia dengan NIM 2305399, dosen pengampu Dr. Zul Afdal SPD MPD, Prodi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan melakukan presentasi untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah pengantar kewirausahaan. Topik pada presentasi kali ini adalah pengaruh strategi marketing e-commerce, Shopee, dan media TikTok dalam perspektif nilai edukasi. Latar belakang dari topik tersebut yaitu e-commerce platform atau yang lebih dikenal dengan lapak online sudah lahir sebelum adanya pandemi COVID-19. Saat pandemi dan memasuki era new normal saat ini, kegiatan jual beli di dalam platform e-commerce mengalami lonjakan yang sangat signifikan disebabkan oleh tingginya jumlah pengguna internet khususnya di Indonesia. Menurut survei dari Google Trends dalam periode 1 tahun terakhir, Shopee menempati posisi teratas dari perusahaan pesaing lainnya. Di masa ini, seiring peningkatan teknologi yang semakin canggih, banyak bermunculan aplikasi online yang menarik. Salah satu aplikasi tersebut adalah TikTok. Di era tahun 2020, muncul aplikasi TikTok yang sangat digandrungi dan diminati oleh banyak kalangan usia dan menjadi kebiasaan baru di Indonesia. Tujuan dari pembahasan kali ini untuk mengetahui apa saja pengaruh dari strategi marketing e-commerce saat ini, serta manfaatnya, dapat pemahaman mendalam mengenai isu yang akan dibahas, menambah pengetahuan mengenai isu yang dibahas. E-commerce, menurut Kotler dan Armstrong 2012, e-commerce adalah saluran online yang dapat dijangkau seseorang melalui komputer yang digunakan oleh pebisnis dalam melakukan aktivitas bisnisnya dan digunakan konsumen untuk mendapatkan informasi dengan menggunakan bantuan komputer yang dalam prosesnya diawali dengan memberi jasa informasi pada konsumen dalam penentuan pilihan. Media sosial, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, media sosial merupakan laman atau aplikasi yang memungkinkan pengguna dapat membuat dan berbagi isi atau terlibat dalam jaringan sosial. Promosi, suatu cara yang dilakukan melalui berkomunikasi, baik secara langsung maupun tidak langsung, dan memberikan penjelasan dengan menggunakan bahasa yang dapat meyakinkan calon konsumen terkait produk atau jasa yang ditawarkan dengan tujuan untuk mendapatkan perhatian khusus, edukasi, pengingat, dan yang terpenting adalah meyakinkan calon konsumen. Selanjutnya, analisis APLK. Dalam pembahasan ini, menggunakan jenis kuesioner dengan pemberian nilai sebagai berikut. SS sangat setuju dengan skor 5, S setuju dengan skor 4, N netral skor 3, TS tidak setuju skor 2, STS sangat tidak setuju skornya 1. Penentuan indikator yang akan diukur sehingga menjadi item pertanyaan yaitu kualitas pelayanan marketing e-commerce, persaingan promosi dengan e-commerce lain. Selanjutnya, analisis USG. Dari dua masalah tadi, kita akan menganalisis USG, urgency, seriousness, growth. Urgency yaitu tingkat kepentingan, tingkat kegawatan, dan tingkat perkembangan. Keterangannya berdasarkan skala 5 untuk sangat besar, 4 besar, 3 sedang, 2 kecil, 1 sangat kecil. Atas dasar contoh di atas, isu yang merupakan prioritas, yaitu persaingan promosi dengan e-commerce lain, karena memiliki total yang lebih banyak dari total kualitas pelayanan marketing e-commerce. Selanjutnya, yaitu analisis partial penyebab terjadinya isu, yaitu semakin banyak muncul pelaku usaha menggunakan platform digital, para pelaku usaha berlomba-lomba mencari pelanggan sebanyak-banyaknya, persaingan usaha curang pun sangat rentan terjadi.
Selanjutnya, analisis partial dampak dari isu tersebut, yaitu bentuk persaingan usaha yang tidak wajar, berpotensi terjadinya praktik monopoli, menimbulkan masalah keamanan dan privasi, marak terjadinya penipuan atau penyalahgunaan platform digital. Selanjutnya, analisis partial solusi mengendalikan isu. Memahami persaingan usaha di era digital, melakukan riset pasar dan konsumen, membangun branding yang kuat dan positif, memberikan promosi yang menarik, mencari momentum dan frekuensi penggunaan, memanfaatkan kemajuan teknologi, kenali dan pahami siapa kompetitor usaha. Masuk ke pembahasan. Bisnis melalui media online tidak semudah yang dibayangkan, apalagi strategi komunikasi bisnis yang akan dilakukan untuk meningkatkan penjualan. Kebijakan pemasaran dapat diklasifikasikan ke dalam 4 strategi. Yang pertama, strategi produk, yaitu kebijaksanaan pemasaran yang dilakukan Shopee, yaitu dengan mendesain kemasan sehingga menjadi lebih menarik tampilannya, membranding merek Shopee dengan online shop lainnya, membuat merek dagang surat izin, membuat jaminan barang jaminan perusahaan dan perputaran produk. Yang kedua, distribution strategy, yaitu kebijaksanaan pemasaran yang meliputi pendistribusian barang, saluran penjualan barang, dan orang yang mengalami pendistribusian barang ke konsumen. Ketiga, strategi harga adalah kebijaksanaan yang dilakukan Shopee dalam pemasarannya yang meliputi metode penetapan harga yang menguntungkan bagi Shopee dan konsumen dengan pertimbangan peraturan pemerintah. Yang keempat, promotional strategi, yaitu kebijaksanaan dalam pemasaran yang meliputi personal selling, advertising, dan memberikan komunikasi yang efektif. Memberikan komunikasi yang efektif antara perusahaan dan target market. Terakhir, yaitulah kesimpulan. Kesimpulan dari pembahasan tadi, implementasi marketing pada sebuah bisnis sangat penting dilakukan mengingat telah disebutkan bahwa dengan media online, perusahaan akan sangat diuntungkan karena tingkat efektivitas dan efisiensi yang menjanjikan. Strategi pemasaran melalui e-commerce ternyata mempengaruhi terhadap peningkatan pendapatan, memanfaatkan peluang dalam pemasaran melalui platform e-commerce yang sekarang sudah zamannya semakin maju. Saran saya yaitu semakin banyaknya platform digital, maka kita sebagai konsumen maupun produsen harus berhati-hati dengan teknologi digital karena maraknya penipuan dan penyalahgunaan platform digital sampai pada zaman sekarang ini. Baiklah, hanya itu presentasi dari saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.